Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bulan yang baru kita masuki pada hari ini, minggu pertama di bulan Oktober. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dalam ibadah kaum wanita yang terus kita doakan secepatnya bisa kita mulai secara onsite. Untuk waktu dan tempat diserahkan kepada hambanya Ibu Tri Sulistiowati untuk memimpin dalam pujian. Silakan. Terima kasih. Salam ibu-ibu yang kekasih. Shalom. Kan kita adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan ya ibu-ibu. Apa yang kita lakukan saat ini kita berharap bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan terus tinggikan nama Tuhan karena Tuhan begitu besar kasih-Nya buat kita. Mari kita berdoa ibu. Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik. Kami ada saat ini semua adalah karena kasih-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau tinggikan Engkau. Kami mau memuliakan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, layakkan kami anak-anak-Mu untuk kami hadir, untuk kami datang di bawah kaki-Mu saat sore hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepenuhnya ibadah KW Bayi Zoom saat ini ke dalam tangan Bapak. Bapak beri kelancaran semuanya dari awal hingga akhirnya nanti. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang indah sekali di mana kita akan selalu meninggikan nama Tuhan. Kita bersyukur buat kasih yang Tuhan berikan buat kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan
atas kasih-Mu ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Kami naikkan syukur Tuhan. Kami naikkan syukur Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku,
pimpin jalanku. Mari kita katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, benar Tuhan. Jangan lepaskan kami dari tangan-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau, Yesus. Kami perlu Engkau di dalam setiap jalan-jalan hidup kami. Pimpin setiap langkah kami ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Oh, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan, jangan lepaskan kami. Jangan lepaskan tangan-Mu dari kami, Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami begitu mengharapkan kasih-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Terus pimpin setiap langkah hidup kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Ibu Gembala. Mari kita satukan hati kita, mohon supaya Tuhan terus memegang kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi biarlah hari ini kita duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk beribadah, walau dengan batasan ini, untuk kami dapat mendengarkan sedikit daripada firman-Mu, untuk kami dapat memuji Tuhan dan berdoa syafaat bersama-sama, supaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Bukalah telinga kami, bukalah hati kami, dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik pada sore malam hari ini. Berikan hikmat pada hamba-Mu yang Engkau percayakan hari ini untuk menyampaikan sedikit daripada firman-Mu. Ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Lagu yang begitu indah, karena hari ini Tuhan memberikan saya sesuatu yang berkaitan dengan ini. Entah kenapa, beberapa waktu ini saya kalau kalau ngelihat anak-anak tidur, gitu. Kalau lagi ngelihat anak-anak tidur, masih kecil-kecil ya anak saya. Cuma kadang saya mikir, sekarang usianya masih yang 1 5 tahun, yang 1 2 tahun. Kadang saya berpikir, mereka nanti besar. Itu jadi apa ya Tuhan? Mereka nanti 5 tahun lagi aja, seperti apa sekolahnya? 10 tahun, 20 tahun, nanti jodohnya bagaimana, nanti kehidupannya di masa mendatang seperti apa.
dan sebagainya, yang terkadang saya sendiri pun mikir tentang diri saya sendiri. Mau jadi apa saya 20 tahun lagi? Mau jadi apa dan seperti apa saya di kehidupan masa mendatang? Itu yang ada dalam pikiran saya beberapa waktu terakhir. Karena umur saya masih tergolong muda, tapi sudah tidak terlalu muda. Tapi seberapapun usia kita hari ini, tetap kita pasti ingin punya masa depan yang indah. Pasti ingin punya masa depan yang cerah. Hari ini, apapun yang kita hadapi, kesusahan atau kebahagiaan, pengalaman hidup yang baik ataupun yang buruk, itu belum menentukan apa-apa. Hari ini kita hidup karena Tuhan memegang erat tangan kita. Hari ini kita hidup dengan keluarga yang seperti ini, dengan kondisi yang seperti ini. Itu semua terjadi karena seizin daripada Tuhan. Tapi hari ini saya dibawa masuk lewat satu kata aja, bagaimana satu kalimat, bagaimana cara kita menghadapi masa depan, supaya masa depan kita itu bahagia, supaya masa depan kita itu cerah. Nggak ada orang yang pengen punya masa depan yang suram, madesu istilahnya. Nggak ada orang yang pengen punya masa depan yang ya udahlah aku gini aja cukup. Sehebat-hebatnya kita hari ini, mungkin hari ini kita sudah bersyukur ya. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang saya terima hari ini. Mungkin hari ini hidup kita sudah penuh dengan ucapan syukur itu. Tapi dari hati kita yang terdalam, pasti kita ingin hidup kita beberapa tahun lagi lebih dari hari ini. Betul ya? Orang, manusia, ibu-ibu kita semua, mungkin bisa dibilang puas dengan hidup kita hari ini. Tapi pasti kita tidak akan berhenti. Ya udah gini aja, aku sampai mati ya gini aja seperti hari ini nggak apa-apa. Jarang orang seperti itu. Pasti kita ingin yang lebih, pasti ingin lebih, dan lebih lagi daripada ini. Dan hari ini Tuhan membawa saya untuk sharing bagaimana menghadapi masa depan. Supaya kita mendapatkan masa depan yang begitu indah. Mari kita buka bersama di dalam Amsal 23 ayat 15 sampai 17. Amsal 23 ayat 15 sampai 17. Ya. Ayat 15. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Dan ayat yang ke-17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Lalu ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, puji Tuhan. Ayat 15, 16, dan 17 adalah poin yang saya dapatkan hari ini, supaya kita memiliki masa depan yang indah, supaya kita memiliki masa depan yang gilang gemilang. Ayat yang ke-15 adalah poin yang pertama, jadilah bijak. Ya, dibilang, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang mertua, sebagai seorang nenek, dan sebagai apapun kita hari ini, jadilah bijaksana. Kadang-kadang sebagai seorang wanita, sebagai seorang penolong dalam keluarga kita sendiri, seringkali kita tidak berlaku bijak. Seringkali kita bijak itu kan
Kita harus tahu, kita harus gimana, kita harus tahu bersikap yang betul, kita harus bisa memberikan contoh. Jangan sekedar cuma memarahi anak kita, tapi kita tidak bisa memberikan yang seharusnya, memberikan contoh yang seharusnya. Contoh misalnya, setelah makan aja misalnya, setelah makan, kita maunya anak kita bawa itu ke tempat cuci piring gitu aja ya. Kadang-kadang kan kita nggak nuntut untuk mereka cuciin piring. Tapi kita sendiri kadang setelah saya makan, kita malah nyuruh mereka gitu. Nah, itu hal simple yang terlihat, ya kan aku orang tuanya, kan saya ibunya gitu ya. Tapi kita tidak memberikan contoh yang bijaksana dalam hal itu. Itu hal yang paling dasar, hal yang paling simple. Kalau kita pengen anak kita, keluarga kita, atau siapapun yang ada di rumah kita berlaku seperti yang kita mau, berikanlah contoh itu terlebih dahulu. Itu baru pikiran yang bijaksana. Itu baru pikiran yang betul menurut saya gitu. Kadang-kadang kita marahin anak kita. Saya sendiri pun pernah melakukan itu ya. Saya juga tidak memungkiri kalau saya kadang-kadang seperti itu. Sampai Leona itu bisa bilang, "Mami kenapa sih marah-marah terus?" Katanya bilang Leona jangan marah-marah, tapi Mami marah-marah katanya. Itu anak 5 tahun loh bisa ngomong kayak gitu. Iya ya, kadang-kadang tanpa kita sadari itu kita malah kita tidak berlaku bijak gitu. Kita bisa ngomongin orang, kita bisa ngomongin anak kita, suami kita. Tapi kita sendiri belum bijaksana, belum sebijaksana itu. Kalau kita pengen mereka nurut sama kita, kalau kita pengen seisi rumah kita sesuai dengan maunya kita, kan harusnya kita kasih contoh duluan. Nah, itu hal yang paling simpel. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana? Kalau kita menjadi orang yang bijaksana hari ini dan hari-hari ke depan, pasti masa depan kita jauh lebih indah dari sekarang. Kenapa? Ya karena dengan punya kebijaksanaan, dengan punya hikmat yang dari Tuhan untuk memimpin keluarga kita sendiri aja, itu kita sudah memberikan contoh yang baik untuk mereka lakukan di kehidupan mereka sendiri. Kadang-kadang hal-hal kecil itu berpengaruh loh di lingkungannya mereka, di masa depannya mereka, bagaimana mereka berperilaku kepada teman-temannya, kepada keluarganya kelak di kemudian hari. Itu semua tercermin dari bagaimana kita mengajar dan mendidik anak-anak kita. Ya, jadilah orang tua yang bijaksana. Jadilah ibu, jadilah istri, jadilah mama, jadilah mertua, menantu, dan siapapun kita hari ini yang bijaksana. Supaya masa depan kita bahagia. Amsal 24 ayat yang ke-14. Amsal 24 ayat yang ke-14 berkata, saya share screen ya. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jika engkau mendapatkan hikmat itu, maka ada masa depan dan harapan tidak akan hilang. Jadi jangan kita berpikir, udahlah nggak usah mikir muluk-muluk gitu. Nanti jalan-jalan sendiri, ya nggak bisa. Kadang-kadang menjadi bijaksana, menjadi orang yang berpengaruh pada sekitar kita. Hal yang kecil bisa membuat harapan kita itu nyata. Kadang-kadang kita mikir pengen ya anak kita jadi seperti ini. Kalau nanti mereka besar, mereka menikah, mereka berkeluarga dan lain-lain, pasti kita berharap ini dan itu. Tapi benar, masa depan itu sungguh akan ada dan harapan kita bisa jadi terwujud asalkan hari ini kita belajar menjadi wanita yang bijaksana. Itu poin yang pertama. Menghadapi masa depan harus dengan bijaksana. Harus menjadi orang yang bijaksana hari ini. Lalu yang kedua, Amsal 23 ayat yang ke-16 tadi. Amsal 23 ayat yang ke-16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ya. Kalau kita mau punya masa depan yang indah, jadilah orang yang jujur. Siapa di antara kita yang ingin dibohongin? Pasti nggak ada.
Semua dari kita, walaupun dengan keluarga, walaupun dengan teman dekat, walaupun dengan siapapun, pasti kita nggak kepengen orang itu bohongin kita. Bahkan sama pembeli, penjual sekalipun pasti kita nggak mau dibohongin gitu ya. Nah, dan dengan kejujuran itu, kita bisa punya masa depan yang indah nantinya. Loh kok bisa? Ya sekarang gini, orang yang suka bohong, lama-kelamaan, pasti kan busuknya ketahuan gitu. Ketika busuknya ketahuan, apakah dia bisa punya masa depan yang lebih indah daripada hari ini? Mungkin kadang kita ngelihat itu orang bohong, tapi kok kenapa kayak diberkati Tuhan? Ya belum waktunya Tuhan buka kebohongan dia. Hari ini kita diajarin Tuhan, kalau kita mau punya masa depan yang indah, jadilah orang yang jujur. Belajar jujur dari hal yang sangat kecil sekalipun. Sekecil apa? Sekecil ngaku sama Tuhan, kalau misalnya kita belum berdoa sungguh-sungguh hari ini. Sekecil apa? Sekedar mengingatkan keluarga kita, ayo hari ini sudah berdoa belum? Itu pun kalau misalnya kita yang diingatkan sama keluarga kita, kalau misalnya belum ya bilang aja belum. Jangan bilang udah tadi udah doa kok gitu. Kadang-kadang ya jawaban ibu-ibu itu lebih nyolot daripada yang nanya gitu. Tanpa disadarin kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak kayak gitu maunya, tapi kenapa yang keluar dari mulut kita itu lebih ketus gitu, lebih nggak enakin. Belajarlah jadi ibu yang jujur, belajarlah jadi istri yang jujur, jadi orang yang jujur. Tuhan itu senang sama orang yang jujur. Tuhan tahu kok kalau kita misalnya hari ini belum sempat berdoa. Tuhan tahu kalau dengan kesibukan kita hari ini kita belum sempat duduk bersaat teduh. Tuhan tahu. Tapi janganlah coba membohongi Tuhan. Lalu kemudian ketika hari Minggu ada masalah atau apa, Tuhan saya itu sudah dekat sama Tuhan, saya udah gini loh. Itu aja loh hal kecil yang tidak kita sadari. Kita sudah berusaha membohongi diri kita sendiri. Hari ini saya dibawa untuk mengingatkan kita semua dan saya sendiri terutama. Ayo sama-sama belajar menjadi orang yang jujur. Karena orang yang jujur akan punya masa depan. Karena orang yang jujur pasti Tuhan tolong di masa-masa mendatang. Tuhan tuh selalu membela loh orang yang jujur. Kadang kita berusaha untuk menutupi sesuatu karena kita takut ketahuan jeleknya kita. Nah, itu kita berusaha untuk tidak jujur. Beda sama cerita Yusuf, pas di rumah Potifar, ketika dia dituduh ini dan itu oleh istri Potifar, dia tidak bohong dan dia tidak jujur. Gimana? Dia maksudnya gini, dia diem aja. Jadi dia terima aja dia dihukum, dimasukin ke penjara. Ya, waktu itu kan Yusuf seperti itu. Tapi apa yang didapat dari hasil diamnya Yusuf? Mungkin kadang-kadang kita pengen jujur untuk membela diri kita sendiri. Ya, dalam posisi ini seperti Yusuf, lebih baik, kadang-kadang lebih baik diam. Dan apa yang terjadi sama Yusuf? Akhirnya walaupun dia sempat di penjara, kemudian Tuhan percayakan diam, lebih dan lebih lagi, akhirnya masa depan Yusuf itu bisa dilihat itu begitu indah. Setelah dia harus diam saja ketika dia tidak salah. Dia punya kesempatan untuk jujur kepada Potifar kan waktu itu. Enggak kok, saya nggak ngelakuin itu. Saya pas waktu istri Potifar itu mau berusaha merayu saya malah pergi ninggalin. Dia bisa menjawab itu, dia bisa jawab jujur dengan itu. Tapi hari itu dia tidak ngomong apa-apa, dia diam saja, dia dimasukkan ke dalam penjara dan kemudian akhirnya Tuhan tolong lewat dia bisa mengartikan mimpi dan selanjutnya sampai akhirnya dia dipercaya oleh Firaun. Jadilah orang yang jujur. Kadang-kadang jujur itu tidak selalu harus dengan menyatakan yang seharusnya. Kadang-kadang jujur itu bisa dengan diam. Dan nanti Tuhan yang akan bekerja untuk kita. Supaya kita memiliki masa depan yang jauh lebih indah dari hari ini. Mazmur 37 ayat yang ke-37. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur.
Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya, memang benar. Ketika kita berusaha untuk jujur, ketika kita berusaha menjadi orang yang bijaksana, akan ada masa depan untuk kita. Ya. Lalu poin yang ketiga, poin yang terakhir. Bagaimana supaya kita memiliki masa depan yang baik? Mari kita baca sekali lagi ya. Amsal 23 ayat yang ke-17. Amsal yang 23 ayat yang ke-17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Maksudnya gimana di sini? Maksudnya gini, janganlah iri, janganlah membandingkan diri kita dengan orang berdosa lainnya, karena mereka sedang menuju kepada kehancuran. Maksudnya, saya juga tadi sempat bingung sih. Maksudnya gimana ya Tuhan? Kalau kita tidak, maksudnya kita nggak iri yang gimana gitu. Oh enggak, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita melihat orang lain yang kelihatannya hidupnya lebih enak daripada kita. Misalnya contoh, orang itu tidak beribadah, orang itu tidak ke gereja. Tapi kita lihat, justru dia nggak ke gereja, tapi kelihatannya hidupnya kok enak ya. Kok mau beli apa aja bisa ya. Kok bisa pakai skincare yang mahal-mahal ya, gitu, dan lainnya gitu ya. Secara tidak langsung itu kan iri gitu. Oh, dan Tuhan mengingatkan ini kepada saya hari ini. Kadang-kadang kita tuh membanding-bandingkan diri kita sendiri. Kita tuh kepengen jadi seperti orang lain tanpa kita sadari. Kita kadang-kadang berpikir orang itu diberkati Tuhan, padahal dia tidak ke gereja, padahal dia agamanya lain, padahal apa ya, tidak beribadah gitu segala macam. Padahal belum. Tuhan itu bilang apa ya, kayak Tuhan masih biarin orang-orang seperti itu sengaja ada. Nah, Tuhan biarkan satu sampai akhirnya dia benar-benar sampai kepada kehancuran yang kalau sampai akhir mereka tidak bertobat sama Tuhan. Nah, kenapa kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain? Hal yang kecil yang biasanya terjadi pada ibu-ibu itu sesimpel ngelihat tas orang, kok tasnya lebih bagus ya dari tas saya. Sesimpel kulit, kok dia lebih putih ya dari saya, dia pakai perawatan apa ya. Sesimpel body dan lainnya segala macam. Hal-hal yang simple, tapi itu kadang-kadang merusak pikiran seorang wanita. Nah, ingin menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain, ingin tampil lebih daripada orang lain. Itu salah satu bentuk iri yang tidak kita sadari. Perhatikan yang Tuhan ingatkan pada kita hari ini. Jangan kita iri. Karena iri tidak akan membuat masa depan kita lebih baik daripada hari ini. Jalani dan bersyukur saja atas apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kita dikasih tubuh yang seperti ini, ya bersyukur walau dengan terus menjaga tubuh kita. Kita dikasih wajah yang seperti ini, apapun yang kita miliki hari ini, bersyukur sama Tuhan. Mungkin kalau hal-hal simpel ya, misalnya contohnya apa ya, kayak kalau saya ya suka bandingin saya tuh sama orang yang bodinya kurus ceking langsing gitu. Nah itu saya suka kadang-kadang kok bisa ya dia kayak gitu bodinya gitu ya, kok bagus sekali ya bodinya kayak gitu. Ya kadang-kadang iri-iri yang seperti itu. Kalau mau menjadi lebih baik, ya berusahalah perbaiki pola makan sendiri, pola tidur sendiri ya. Kalau sekedar hal itu kan bukan iri yang seperti apa. Kadang-kadang irinya sampai nyinyir. Iri yang nyinyir itu kayak itu dia pasti pakai obat pelangsing apa deh. Itu pasti gini. Pasti gue kayak udah apa ya julid duluan gitu. Udah kayak ya ampun gitu, seakan-akan mereka tuh wah bukan karena mereka bisa, tapi karena halah gitu. Padahal itu juga pikiran-pikiran kita sendiri yang iri gitu ya. Jangan seperti itu. Mereka, orang lain, siapapun itu,
bisa berlaku demikian, ya suka-suka mereka. Pakai uangnya dia atau bukan, pakai uang arisan atau bukan, itu bukan urusan kita. Jadi nggak usah iri, nggak usah peduli dengan orang lain, nggak usah peduli dengan mereka semua. Pedulilah dengan diri kita sendiri. Apakah hari ini kita sudah baik? Apakah hari ini kita sudah bercermin di depan kaca, di hadapan Tuhan? Apakah hari ini kita sudah menjadi orang yang baik atau belum? Nah, itu. Nggak usah iri mikirin orang lain. Nggak usah mikirin orang lain bisa hidup lebih enak daripada kita karena ini, karena itu, mungkin gini, mungkin gitu. Mungkin saya hari ini mengalami seperti ini karena saya begini, begini, begini. Kadang-kadang kita malah blaming ya, maksudnya menyalahkan diri kita sendiri karena kita sebetulnya iri sama mereka yang bisa misalnya bisa beli ini, misalnya bisa pergi jalan-jalan, bisa ini, bisa itu. Bukan. Tuhan nggak mau kita iri. Tuhan mau kita bisa menerima keadaan kita hari ini. Dan dengan kita bisa menerima keadaan kita hari ini, masa depan kita akan indah. Kenapa? Karena kita tetap bersyukur senantiasa. Karena kita tetap berterima kasih sama Tuhan. Kita dikasih nafas hidup aja. Itu sudah bentuk penyertaan Tuhan yang luar biasa loh buat kita. Kadang-kadang kita nggak sadar ini, tapi virus corona yang hampir 2 tahun ini kita alami, itu banyak membuat orang-orang yang kita kasihi pergi, berpulang kepada Tuhan. Kenapa kita nggak iri sama mereka? Mereka diizinkan Tuhan untuk pulang kembali ke bangkuan Bapa di surga tanpa harus mikirin dunia ini lagi. Kenapa kita nggak iri sama orang-orang yang bisa pulang duluan ke surga? Kan enggak. Kita kan pengen, semoga aku nggak kena corona. Kalau misalnya kena supaya aku nggak sampai mati. Kan malah kita yang mikirin ini kayak gitu. Padahal mereka-mereka itu adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dianggap sudah selesai hidupnya di dunia ini. Masa depan mereka sampai di sini. Selesai. Mereka sudah bahagia. Mereka sudah sampai ke garis akhirnya. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita, seberapa kita yang masih ada, seberapa kita yang masih diizinkan Tuhan untuk hidup. Mari kita berjuang untuk sampai di masa depan yang lebih baik lagi. Dengan cara tadi, Amsal 23 ayat 15 sampai 17. Jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang jujur, dan janganlah membandingkan diri kita dengan orang lain, yang padahal orang lain itu sedang menuju kehancuran tanpa kita sadari. Kadang-kadang kan kita nggak tahu. Hari ini kita lihat orang lain itu enak, tapi roda berputar. Kalau orang lain itu terlihat enak, tapi kemudian hidupnya sombong, hidupnya tidak takut sama Tuhan, segala macam, suatu saat dia akan jatuh ke bawah lagi. Kenapa? Karena Tuhan bilang, orang-orang seperti itu, Tuhan sengaja biarkan. Sampai ada di titik tertentu, istilahnya kayak batu yang nimpa kepala kita. Kalau satu nggak bakal kenapa-napa gitu. Tapi kemudian kalau misalnya bongkahan batu yang besar itu runtuh, jebrek gitu di atas kepala kita, itu kan baru kita jek langsung mati. Nah, orang-orang seperti itu sedang Tuhan kumpulkan. Jadi janganlah kita iri sama orang-orang seperti itu. Janganlah kita mikirin kehidupan mereka yang lebih enak. Fokuslah pada diri kita sendiri. Fokuslah menata hidup kita supaya kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Menjadi bijaksana atau tidak, itu pilihan kita. Menjadi jujur atau tidak, itu juga pilihan kita. Mengucap syukur dan tidak iri pada orang lain, itu pun juga pilihan kita. 3 hal ini Tuhan ingatkan pada saya hari ini, supaya kita memiliki masa depan yang lebih baik. Saya sendiri mau punya masa depan yang lebih baik dari hari ini. 30 tahun sudah hidup saya berlalu selama ini. Naik turun kehidupan saya. Senang sedihnya kehidupan saya di masa-masa yang lalu. Jadi saya bersyukur sama Tuhan untuk hidup saya hari ini. Tapi saya hari ini di usia 31 tahun, saya ingin 20 tahun lagi hidup saya jauh lebih baik dari hari ini. Dan saya juga mau ibu-ibu semua yang mendengar hari ini juga ingin memiliki masa depan yang lebih baik.
Sampai suatu ketika kita kembali berpulang ke rumah Bapa di surga. Ketika Tuhan bilang sudah selesai hidup kita. Itulah akhir hidup yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Menjadi contoh untuk keturunan kita. Kalau kemudian kita, kan senang ya kalau misalnya ada seorang yang pergi, yang pulang ke rumah Bapa, kemudian jadi apa ya? Jadi satu contoh yang sangat luar biasa. Itu rasanya apa ya? Kebanggaan gitu ya, kebanggaan tersendiri. Mungkin kita saat itu nanti saat itu tiba kita mungkin sudah nggak ada gitu. Tapi apa yang kita tanamkan dari sekarang, apa yang kita lakukan dari sekarang, tanpa kita sadari itu menjadi apa ya? Menjadi pikiran, menjadi sesuatu yang luar biasa untuk dicontoh di kemudian hari oleh keturunan-keturunan kita selanjutnya. Itu yang Tuhan mau bilang sama kita. Karena masa depan kita itu ada. Hari ini kita ada. Besok kita ada. Dan sampai tahun berapa kita ada dan diizinkan untuk hidup. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang jujur, dan menjadi orang yang terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sampai di sini firman yang bisa saya sharingkan hari ini. Ini bukan berarti saya menggurui ibu-ibu semua di sini yang usianya jauh di atas saya. Saya hari ini dibawa untuk mengingatkan dan untuk belajar bersama-sama. Supaya kita semua memiliki masa depan yang indah. Saya dan ibu-ibu semua yang hadir pada sore malam hari ini. Pasti akan Tuhan tolong, pasti akan Tuhan pimpin. Seperti lagu yang Ibu Sulis naikkan tadi, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku. Ya, ku tak dapat hidup tanpa Tuhan, gitu ya. Sama. Hari ini kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak akan bisa punya masa depan yang indah tanpa Tuhan. Seburuk apapun keadaan kita hari ini, percayalah, masa depan kita di depan sana jauh lebih indah daripada hari ini. Amin, puji Tuhan. Mari kita sekarang masuk dalam doa syafaat kita seperti biasa, dan jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa syafaat. Kenapa? Karena Tuhan mendengarkan setiap doa yang kita naikkan. Karena dengan doa syafaat, hari ini kita diperhadapkan kembali dengan keadaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kembali kita dapat berkumpul, beribadah bersama-sama, itu sudah salah satu hal yang luar biasa. Kalau dengan kita mikir kejadian awal COVID tahun lalu, tahun 2020, sampai hari ini, sudah 2 kali kita mengalami lockdown ya. Waktu itu awal Maret 2020 terus sampai akhirnya bulan September 2020 kita bisa mulai ibadah. September jalan terus baik-baik aja. Sampai kemarin tiba-tiba Juli harus off lagi. Semua kegiatan ibadah harus ditutup lagi. Terus hari ini di bulan September, minggu kedua kemarin, minggu ketiga kemarin ya, kita bisa mulaikan ibadah lagi sampai sekarang. Itu semua karena campur tangan Tuhan dan doa syafaat kita semua. Dan mari kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, agar senantiasa Tuhan lindungi, agar senantiasa Tuhan jaga, supaya kasus COVID tidak semakin bertambah parah, supaya roda perekonomian dan lainnya semua yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan berjalan dengan lancar. Di sini saya minta tolong berdoa. Ibu Retno, berdoa bagi bangsa dan negara kita. Lalu yang kedua, untuk jemaat GBT Mojokerto. Puji Tuhan, tidak ada yang sakit hari ini, yang ada hanya pemulihan kesehatan bagi ibu-ibu kami, Ibu Yati Ningsi, Ibu Titik Firdiati terutama, Ibu Suci, dan Ibu Sabar. Mari kita terus dukung mereka di dalam doa,
supaya Tuhan terus pulihkan keadaan mereka, walau dalam posisi, walau dalam usia yang sangat lanjut, tapi kita percaya Tuhan punya rencana yang indah. Dan untuk seluruh jemaat GBT Mojokerto agar diberikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Di sini saya bisa minta tolong Ibu Yayu. Ibu Yayu, Ibu Yayu bisa berdoa bagi seluruh jemaat GBT Mojokerto. Bisa ya, nanti tolong dibuka mic-nya ya, karena masih merah. Di-unmute, diklik unmute. Ya. Ya, nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Mari Ibu, kita akan satukan hati kita akan berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa buat kesempatan sore malam hari ini. Kau izinkan kami Tuhan untuk kami beribadah kepadamu walaupun melalui Zoom online ini Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita yang teramat besar Tuhan. Kami boleh berhimpun bersekutu denganmu bersama saudara-saudara kami seiman, kaum wanitamu Tuhan. Ini adalah anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Ibu Devi yang sudah Kau percaya untuk mengingatkan kami kaum wanitamu Tuhan, untuk belajar hidup bijaksana, untuk belajar hidup jujur, untuk tidak iri akan hal-hal duniawi Tuhan. Karena kami percaya masa depan kami bersama-sama ada di tangan-Mu Tuhan, dan Kau menyediakan yang terbaik bagi kami. Tuhan, terima kasih. Sampai saat ini Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami indah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa buat kesempatan ibadah kami, buat firman yang telah Kau sampaikan. Berkati hamba-Mu Ibu Devi Tuhan, berkati keluarganya, tambah-tambahkan hikmat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak, jika sebentar Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur buat negeri kami Indonesia Tuhan. Jika sampai saat ini kami boleh merasakan, oh Tuhan, kasus COVID yang sudah landai Tuhan, sehingga kami boleh kembali beribadah tatap muka, kami boleh merasakan, oh Tuhan, hidup yang sedikit kami lega Tuhan. Kami percaya ini semua adalah campur tangan-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit Tuhan. Walaupun mungkin saat ini mereka masih dalam pemulihan, kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap melawati mereka, Engkau akan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bapa, terus berkati Indonesia Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, beserta wakil dan para menterinya, untuk mengatur bangsa dan negara kami ini dengan baik, sehingga kami warga negara Indonesia boleh hidup dengan damai Tuhan, dan kami boleh beribadah kepadamu dengan, oh haleluya Yesus, dengan bebas, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, campur tangan-Mu senantiasa bagi Indonesia. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat GBT yang di Mojokerto ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih mengerti apa yang menjadi kerinduan bagi jemaat kami semuanya.
Tuhan, Tuhan yang pimpin atas semuanya ini. Dan Tuhan yang memberi yang terbaik untuk semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih semua atas kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang selalu dan senantiasa Tuhan berikan kepada kami semua. Agar jemaat GPT yang di Mojokerto selalu takut akan Tuhan dan selalu merindukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Hari demi hari kami akan terus untuk selalu mendengar sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua seluruh jemaat Mojokerto ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Sekali lagi, Engkau izinkan kepada kami untuk beribadah, walau masih dengan cara yang sama. Walaupun belum dapat kami mulaikan ibadah on-site. Tapi kami percaya Tuhan, walau dengan Zoom, kami tidak kekurangan hadirat-Mu. Engkau tetap berhadirat atas setiap dari kami yang hadir pada hari ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi hamba-Mu, Ibu Sulis yang telah melantunkan pujian yang begitu indah. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus memegang erat tangan beliau. Engkau yang pakai bersama dengan suami, anak-anak dan mantunya semua. Engkau berkati Tuhan dan Engkau berikan masa depan yang jauh lebih indah. Engkau berikan sesuatu yang jauh lebih indah daripada apa yang mereka alami, mereka miliki hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kemuliaan itu bagi kehidupan Ibu Sulis dan keluarga untuk terus seumur hidup mereka melayani Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk seluruh ibu-ibu yang hadir pada sore malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan masa depan yang indah bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau berjanji, Engkau memberikan tips kepada kami untuk menjadi orang-orang yang lebih baik di masa mendatang dengan cara hidup bijak, jujur, dan tidak iri. Dan kami percaya Tuhan, masa depan kami semua yang hadir pada ibadah Zoom hari ini pasti lebih baik. Pasti baik daripada apa yang kami punya dan miliki hari ini. Kami percaya ketika hari itu nanti tiba, entah berapa tahun lagi itu, entah berapa lama lagi waktu yang Tuhan berikan kepada kami mau terus belajar untuk menghormati dan menghargai Engkau. Kami mau terus belajar untuk duduk di bawah kaki-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami semua dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Ya pikirannya apa yang Engkau berikan hari ini dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi ingatan kepada kami untuk terus dan senantiasa menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, memberkati semua ibu-ibu yang hadir, memberkati juga yang nanti akan menonton ibadah ini lewat YouTube, dan semua yang terkait. Kiranya Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang tolong, dan Engkau yang berkati. Terima kasih Bapa, kami usaikan ibadah hari ini, kami tutup ibadah hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.